Baik, saya kira yang sangat penting juga ini kita dengar dari pelaku usaha ini. Ini kan kita tidak tahu kejadian apa yang dialami oleh pelaku usaha. Nah, ini sudah bergabung dari Ibu Fatima ya, Bu Ima. Silakan Ibu Ima, makasih banyak juga sudah bersedia ikut memberi sharing lah informasi, data maupun kajian ya. Ibu Fatima bergabung dengan forum dosen. Silakan Bu Fatima. Mute-nya Bu, dibuka mute-nya. Mute. Ya. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangan Pak Adi untuk bergabung dalam forum diskusi ini atau apa yang mungkin memberi wawasan pada kita semuanya, dan juga kepada Pak Andre Caniago, Pak Wali Kota, dan semua teman-teman yang ikut dalam forum ini. Alhamdulillah ya, kita semua sama-sama merasakan bahwa dalam sejak Maret ya terjadi kita disuruh untuk tinggal di rumah. Akibat tinggal di rumah itu pergerakan ekonomi sangat menurun. Berarti terjadi penurunan, artinya pasar ya yang biasanya bisa bertumbuh dengan baik. Ya sekarang ini rata-rata kita melihatnya ya, dan juga berdasarkan mungkin saya baca juga ada survei 65% perusahaan mengalami gangguan usaha. Ya. 65% menghentikan sementara atau berjalan secara kondisi yang menurun. Artinya bisa bekerja secara dari rumah boleh mungkin, atau mengurangi kegiatan usahanya, tapi ada juga 3% menghentikan permanen gitu, khususnya mungkin perusahaan-perusahaan yang sektor yang lebih UMKM dan sebagainya. Kemudian terjadi 80% semua sektor usaha itu pendapatannya menurun karena market sangat rendah sekarang ini. Ada kira-kira 35% menurun sampai hingga 25%. Ada kira-kira sekitar hampir 20%, antara 25% sampai 50% penurunan penjualannya. Kami bervariasi di antara tersebut, tapi ada juga lebih daripada hampir 30% itu lebih menurun, pendapatannya lebih daripada 50%. Ya. Ada banyak masalah, kalau misalnya sektor-sektor industri mungkin di Jawa dan sebagainya, itu salah satunya dari pasokan bahan baku yang mungkin kemudian karena PSBB akhirnya pekerja juga tidak bisa masuk mungkin ke wilayah-wilayah tempat kerja, sehingga itu menjadikan tapi ada juga yang meningkat, tapi hanya sekitar mungkin 5%, seperti tadi sektor telekomunikasi, mungkin kesehatan dan sebagainya itu masih meningkat, kira-kira ada 5%. Nah, dari yang itu juga yang bisa bekerja WFH dengan baik ya dari rumah, mungkin hanya 30% perusahaan yang mempunyai fasilitas seperti IT yang lebih memadai, dan semua bisa sudah bisa dioperasikan semua dari rumah. Dan alhamdulillah kalau Kala Group kita memang sudah menyiapkannya, sehingga kita sudah semua sudah terkonek langsung dengan semua cabang-cabang kita, jadi kontrolnya tidak ada masalah gitu, termasuk bank juga tidak ada masalah, semuanya bisa kita kerjasamakan lewat tanpa tatap muka langsung gitu. Iya. Ya. Tapi tidak berpengaruh tidak Bu, itu work from home itu, apakah kan sudah berjalan ya, ternyata tidak ada masalah, tapi tidak berpengaruh tidak terhadap kinerja, dinamika perusahaan, omset dan segala macam misalnya? Kalau omset ya pasti ya, karena itu yang terjadi adalah market yang menurun. Market yang menurun kan karena semua orang artinya misalnya karena sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor dan sebagainya, dan pergerakan orang yang terhenti ya, sebagian besar terhenti, sehingga terjadi hanya sektor-sektor kebutuhan dasar saja mereka
mungkin pikirkan saat ini, sehingga yang lain-lain, yang sektor yang lain mungkin itu yang sangat menurun. Seperti yang kita misalnya dari otomotif, kita masih alhamdulillah dari seluruh artinya dealer Toyota secara nasional, khusus untuk Sulawesi itu penurunannya tidak sebesar daripada yang mungkin di Jawa dan Sumatera misalnya. Ya, karena saat ini biasanya kalau Haji Kala itu ada di posisi kelima penjualan secara, sekarang ini malah kita menjadi posisi kedua terbesar secara nasional penjualan secara persentase, ya. Jadi kita masih ditunjang, memang yang sangat menurun Makassar dan sekitarnya, tetapi wilayah-wilayah kabupaten yang tidak PSBB itu masih bergerak dengan baik, ya. Kita juga untuk itu kita memang banyak melakukan inovasi pemasaran secara daring, ya, dan juga kita mengaktifkan sebenarnya gathering informal lewat model Zoom meeting begini, gathering juga dengan para sales kita juga segala macam lah kita bikin kerahasiaan. Di sinilah sebenarnya kita dengan adanya masalah begini, pengusaha langsung bagaimana cara berinovasi. Ini membuat kita tidak bekerja seperti biasanya lagi. Ini akhirnya hal-hal ini juga membuat kita bangkit lah gitu. Jadi dan untuk hal ini ya mungkin pengusaha membutuhkan dukungan pemerintah apa yang ini sebenarnya adalah bagaimana kedepannya setelah terbuka kembali. Karena saat ini mungkin pengusaha-pengusaha yang menurun sangat besar pendapatannya itu memakan sebagian daripada tabungannya, ya. Kalau mungkin yang UMKM mungkin sangat berat di situ karena tabungannya masih agak rendah gitu ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan di atas 250 karyawannya mungkin sudah agak lebih bagus ya, masih bisa bertahan sampai 3 bulan 4 bulan bekerja dengan model kayak begini, tapi kalau mungkin yang agak ini mungkin agak berat ya, sehingga saya pikir dukungan pertama adalah dukungan ke depannya pada saat pembukaan lagi ekonomi kembali, itu adalah bagaimana mendapatkan akses cash flow. Cash flow berarti modal kerja yang bisa cepat, yang mungkin salah satunya adalah adanya dukungan dari pemerintah yang tadinya adanya kucuran kepada likuiditas kepada para perbankan, saat itu digunakan khususnya membantu kepada sektor-sektor yang UKM. Kalau sektor perusahaan-perusahaan besar, kami perlu dukungan adalah sebenarnya bagaimana dana-dana perbankan itu diturunkan dulu, pokok-pokok tidak dibayar dulu, karena ini kan kita ini harus survival dulu. Survival gitu adalah cutting cost sebanyak-banyaknya yang bisa kita cut. Sehingga tetap bisa kita BP dengan efisiensi yang lebih banyak gitu. Ya, alhamdulillah kalau di Kala Group kita banyak komunikasi kepada karyawan ya. Misalnya bagaimana kos-kos yang bisa banyak termasuk kos penggajian pun kita untuk memberikan memberikan contoh kepada yang di bawah. Yang di bawah kita tidak potong, tapi yang di atas kita sementara tangguhkan, tidak dipotong, tangguhkan pada saat ekonomi berjalan supaya ini semua karena kita sebenarnya kebanyakan masalahnya nantinya itu di cash flow, ya, cash flow karena kita memakan sudah tabungan-tabungan kita, ya. Jadi untuk itu kita cutting termasuk penangguhan penggajian, termasuk juga misalnya karena ini yang beratnya juga pada saat bersamaan ini kita harus ada pembayaran juga THR, berarti kan ada double di tengah penurunan penjualan yang sangat besar, ya. Jadinya kita juga yang penting kita berkomunikasi dan karena juga bisa merasakan hal tersebut, kita juga bisa mencicil mungkin 2-3 bulan nantinya, karena mereka juga tidak memerlukan juga biaya THR yang banyak dalam kondisi kayak begini. Mereka tidak perlu mudik, tidak perlu pakai baju baru dan sebagainya. Jadi ini juga ya. Overall saya kira uraian Bu Fatimah sebenarnya dunia usaha bisa survive ya dari Insya Allah. Ya, ya, insya Allah. Kita tetap optimis.
Ya, cuma Ya, berhadapan dengan situasi COVID inilah yang menjadi tantangan karena jadi bukan faktor survive internal, tapi memang kondisi struktural ya akibat dampak ya. COVID ini. Ya, Tapi yang dampak penting juga Pak, ya pemerintah harus transparan, ya. itu. Saat ini kita melihatnya antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain kadang-kadang berbicaranya berbeda. Kemudian cara-cara juga bagaimana kita membantu karyawan-karyawan kita betul-betul hidup dengan new era yang baru, artinya hidup dengan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi sebelumnya. Karena sekarang ini disiplin tersebut itu yang sangat-sangat rendah barangkali pemahamannya di kalangan masyarakat kita, ya. Ada sebagian masih sebagian mungkin ada hanya cuma 30% sudah mau menerapkan hal tersebut, tapi di tempat lain karena artinya simpang siur data, simpang siur pernyataan, simpang siur. Nah ini yang kita butuhkan adanya suatu koordinasi yang satu pembicaraan tapi sangat jelas Sejauh ini, menuntun menurut kita Ibu, pemerintah kurang koordinasi dengan pengusaha ya, dunia usaha ya. masih kurang ya masih Baik. kurang, tapi juga kami melihatnya ada banyak pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak satu dari pemerintah itu sendiri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah. Oke, tidak satu irama ya Bu ya, beda-beda ya begitu ya pernyataan yang muncul. Beda. Masyarakat butuh kepastian. Ya. Saya juga mau Pak Wali, ya. Ya. Ada yang mengatakan kita juga kan pemilik mall, ya. Kita sejak awal April sudah tutup mall, ya. Terus ada yang mengatakan sudah akan buka mall. Sementara misalnya Pak Gubernur mengatakan, oh tidak, ini mengatakan boleh sholat di masjid. Oh, yang satu mengatakan tidak. Gimana gitu? Masyarakat kan jadinya jelas. Cara penanganan ya itu juga ya dan lain-lain lah barangkali. Silakan. Ya, nanti kita mungkin akan bahas bersama itu Bu. Ada beberapa yang mungkin akan berbicara lagi sebentar memberikan respon. Tapi ada pembicara sebenarnya satu, ya kita coba masukan untuk menjadi bagian penting dari dialog ini karena tadi Ibu Fatima, Pak Andrino, Pak Prof. Marsuki tadi Pak Wali juga kan menyinggung soal perilaku masyarakat ya. Ini kan juga kembali juga banyak ditunjang oleh sikap ya yang di masyarakat. Memang juga di samping sikap pemerintah. Nah, sebenarnya kita mau mendapatkan optimis